Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Sahabat rumah belajar, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah ide dan peluang usaha serta sumber daya peralatan teknologi terapan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat memahami ide dan peluang usaha serta sumber daya dalam merancang dan membuat peralatan teknologi terapan. Kalian siap? Mari kita pelajari bersama-sama. Sahabat rumah belajar, dalam perancangan dan pembuatan peralatan teknologi terapan, yang diutamakan adalah proses berpikir dalam menemukan masalah, kemudian mencari penyelesaian masalah dengan merancang dan membuat peralatan teknologi terapan. Jadi, bukan hanya keterampilan membuat peralatan teknologi terapan. Ide pembuatan peralatan teknologi terapan dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk memodifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, ide dapat menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Sahabat rumah belajar, untuk memperoleh peluang, wirausaha memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan, seperti kemampuan menghasilkan produk atau jasa, menghasilkan nilai tambah, merintis usaha, melakukan proses atau teknik, atau mengembangkan organisasi baru. Adapun peluang usaha dalam peralatan teknologi terapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang transportasi, misalnya sepeda listrik dan juga mobil tenaga listrik. Bidang pertanian, misalnya alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan alat pemecah kedelai. Bidang usaha kecil, misalnya mesin penetas telur ayam, mesin pengering singkong, dan mesin pemotong singkong. Dalam bidang kedokteran, misalnya alat pemeriksa kadar kolesterol, kadar gula darah, dan juga CT scan. Bidang pendidikan, misalnya laptop, proyektor, dan e-learning. Sahabat rumah belajar, dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau industri. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M. Tipe-tipe sumber daya tersebut adalah man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau teknologi,
metode, dan market atau pasar. Sahabat rumah belajar, mari kita pelajari bersama-sama. Sahabat rumah belajar, sumber daya yang pertama adalah man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi di samping tanah, modal, dan keterampilan. Pandangannya menganggap manusia sama dengan faktor-faktor produksi lainnya adalah kurang tepat, baik dilihat dari segi konsepsi, filsafat, ataupun moral. Manusia adalah unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sahabat rumah belajar, sumber daya yang kedua adalah money atau uang. Money atau uang adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang adalah salah satu alat ukur dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya kegiatan usaha bisa diukur dari jumlah uang yang beredar di suatu perusahaan atau industri. Oleh sebab itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan, karena segala sesuatu mesti diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan jumlah uang yang harus disediakan guna membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan yang harus dibeli, dan hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Sahabat rumah belajar, sumber daya yang ketiga adalah material atau bahan. Perusahaan umumnya tidak membuat sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, manajer perusahaan berusaha agar dapat memperoleh bahan mentah dengan harga yang murah dan dengan menggunakan pengangkutan yang murah serta aman. Di samping itu, bahan mentah itu akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat dicapai hasil yang lebih efisien. Sahabat rumah belajar, sumber daya yang keempat adalah mesin. Mesin mempunyai peran penting dalam proses produksi. Revolusi industri berdampak ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia dapat digantikan atau dibantu oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menyebabkan penggunaan mesin makin menonjol. Hal ini dikarenakan banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli, sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi. Sahabat rumah belajar, sumber daya yang kelima adalah metode. Metode kerja dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Sahabat rumah belajar, sumber daya yang keenam adalah market
atau pasar. Pemasaran produk mempunyai peran yang penting karena apabila yang diproduksi tidak laku di pasaran, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja pun tidak akan dapat berlangsung. Nah, sahabat rumah belajar, apakah kalian sudah memahami materi, ide dan peluang usaha, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam merancang dan membuat peralatan teknologi terapan? Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita kali ini adalah bahwa ide dapat menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan bersedia mengamati pintu peluang, melakukan proses atau teknik, atau mengembangkan organisasi baru. Ide pasti menghasilkan peluang. Sebaliknya, tidak ada ide, tidak akan ada peluang. Sedangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 6 sumber daya atau 6M. Tipe-tipe sumber daya tersebut adalah man, money, material, mesin, methods, dan market. Sahabat rumah belajar, demikian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat rumah belajar, dan semoga sahabat rumah belajar dapat merancang dan membuat peralatan teknologi terapan. Teruslah belajar melalui rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam rumah belajar.